Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh agama di rumah ibadah, yaitu Gereja Katolik yang bernama Paroki Katedral Santa Gemma Galgani di Jalan Ayani, Kabupaten Ketapang. Yuk. Ini Putri dan Sinta mengunjungi gereja. Ada tugas dari dosen Sinta. Jadi selamat datang Sinta ditemani Putri. Terima kasih juga, Pak. Baru tahun 1911 datang pimpinan gereja Katoliknya itu Monsinyur Pacificus Bos datang ke sini. Nah, itu 23 Maret 1911 sebagai secara resmi datang. Perkembangan berikutnya dari tiga keluarga Tionghoa ini ada salah satunya namanya Pan Ahab, itu ya kayak orang Tionghoa kan suka berdagang. Jadi tahun itu pun dia berdagang sampai ke mengikuti sungai Pesabuan itu sampai ke Tumbang Piti, ke hulu lagi ke Serengka. Nah, lalu di sana dia bertemu dengan orang-orang Dayak di sana, termasuk pimpinannya. Saya tidak tahu namanya apa, tapi disebut Gumalong Murial. Kayak dia apa namanya, mungkin pimpinan adatnya atau apa gitu. Dia berdagang di situ, bertemu, lalu sebagian dari terutama Gumalong Murial itu ada keinginan menjadi memeluk iman Katolik. Oleh karena itu lalu mereka memberitahu pimpinan di Pontianak, Monsinyur Bos itu, datanglah ke Serengkah 1917 itu. Itu lalu ada pembaptisan pertama orang Dayak Katolik. Itu 1917. Belakangan ini kita dihebohkan dengan isu COVID-19 kan, Pak? Ya. Menurut pandangan agama Katolik sendiri, gimana sih perspektif pandangan agama sendiri terkait COVID-19 ini, Pak? Dan bagaimana pandangan Bapak selaku tokoh agama melihat keadaan saat ini, Pak? Ya, COVID-19 ini ya penyakit yang dapat menular, dan bermula dari Wuhan itu kan, dan karena yang diserang adalah pernapasan yang ujung-ujungnya ke paru-paru kalau parah itu kan, dan penularannya sangat mudah. Nah, sangat mudah, maka sekarang ya tidak tercegahkan ini karena kita orang Indonesia kurang taat protokol kesehatan itu kan. Itu makanya lalu ada penularan ini. Ya, ini gimana sekarang mengatasi pandemi ini supaya tidak jatuh korban. Upaya dari pihak gereja sendiri, Pak, ya gimana upayanya ya? Ya, pertama ada di gereja misalnya ditaati ada protokol kesehatan, ada cuci tangan di depan, harus pakai masker, terus di dalam gereja duduknya berjarak, lalu bawa hand sanitizer, pokoknya dicoba ini, lalu menganjurkan umat untuk vaksin. Itu juga biasanya kan ada ibadat kalau dari paroki harus dibagi lingkungan. Nah, itu juga sekarang ya dibatasi yang ikut. Berarti sekarang ini gereja nggak kosong nih, Pak, cuma dibatasi aja. Ya, dulu waktu pertama muncul itu Maret tahun lalu itu tidak ada ibadah selama sampai bulan Juni mulai lagi. Nah, yang semula ada hari Minggu itu ada 3 kali ibadah. Nah, ini dijadikan 4 kali supaya mengurangi jumlah kan. Iya, Pak. Hanya saja
banyak yang takut kan. Terus jadi yang ikut ibadat hari Minggu itu berapa ya, mungkin sepertiganya atau dari yang kalau sebelum COVID itu gitu. Selain jumlah jamaahnya Pak, ada nggak sih perbedaan yang sangat mendominasi antara sebelum COVID-19 sama saat ini ada tuh Pak? Dari kegiatan dari gereja ini? Ya, banyak kegiatan lalu mati. Artinya yang misalnya kegiatan anak muda, kan ada yang namanya orang muda Katolik. Nah, itu tiap minggu ada kegiatan. Atau kalau yang remaja, namanya sekami, itu tiap minggu. Lalu untuk anak-anak, nah itu semua tidak jalan sekarang. Artinya tidak ada pertemuan yang tatap muka ya. Ada beberapa kegiatan virtual, nah, tapi itu sangat terbatas. Dan juga yang ibadat hari Minggu kan ada 4 kali misa itu, yang jam 8 itu disiarkan secara streaming. Juga yang ibadat harian jam 6 pagi disiarkan. Ini dalam rangka menjaga iman umat supaya tidak mati. Betul Pak. Cuma masalahnya itu kan yang misa hari Minggu itu ya tidak sebanyak yang sebelumnya. Itu mereka tidak pergi ke gereja itu apakah karena takut penularan atau karena malas? Itu susah membedakannya. Iya Pak. Ya gitu. Itu bisa ini kan yang ikut misa tuh Pak. Ada nggak sih jamaah yang enggan menuruti protokol kesehatan seperti pakai masker gitu Bapak? Kayak tidak mau pakai masker. Kalau misalnya ada, bagaimana sih upaya pihak gereja untuk menyelesaikan masalah itu Pak? Responnya itu gimana? Ya, kalau di gereja ini pada umumnya taat, hampir semua taat. Hampir tidak ada yang tidak bawa masker. Kalaupun ada yang tidak, sudah disiapkan masker di gereja. Jadi kalau dia datang tidak pakai masker, dikasih. Terus sebelumnya dicuci tangan, ukur suhu dulu. Nah, gitu. Kalau di gereja ini pada umumnya taat, hampir semua taat. Hampir tidak ada yang tidak bawa masker. Kalaupun ada yang tidak, sudah disiapkan masker di gereja. Jadi kalau dia datang tidak pakai masker, dikasih. Terus sebelumnya dicuci tangan, ukur suhu dulu. Nah, gitu. Makasih Pak ya udah mau kami wawancarai. Ya. Sekian mungkin wawancara kami hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Sinta. Terima kasih sudah mau datang. Than my feet could ever wander, then my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Faktanya, COVID-19 ini sangat berpengaruh besar terhadap rumah ibadah khususnya gereja ini. Jadi untuk kawan-kawan, guna kita mengurangi angka wabah COVID-19 ini, marilah taati protokol kesehatan. Harus bahagia ya, karena be happy, be healthy. Bye-bye.